Oke, selanjutnya adalah perkawinan. Nah, sebelum perkawinan ini terjadi, itu tadi melalui proses perdagangan ya, adanya perdagangan. Nah, setelah adanya perdagangan, barulah di situ berdirinya kampung dagang. Setelah berdiri kampung dagang, terjadinya interaksi, ada koneksi antar sesama ya, antara bangsa dari luar dengan bangsa Indonesia. Kemudian setelah terjadi interaksi, terjadilah yang namanya asimilasi. Oke, apa itu asimilasi? Asimilasi di sini artinya adalah membaur. Jadi di kampung dagang tersebut terjadilah pembauran, di mana kita nggak tahu dari beberapa daerah berkumpul di sana untuk melakukan transaksi perdagangan. Selanjutnya, setelah asimilasi barulah di sana terjadi pernikahan karena sudah saling kenal. Karena bangsa-bangsa yang dari luar seperti bangsa Arab tadi dan Indonesia dan India dan Persia, orang-orang yang beragama Islam, ada yang pulang setelah mereka berdagang, ada juga yang menetap, dan yang menetap itulah ada yang menikah akhirnya dengan orang Indonesia. Nah, setiap adanya pernikahan, mereka melakukan yang namanya syahadat. Akhirnya perempuan tersebut masuk Islam. Dan rata-rata yang ditargetkan mereka adalah orang-orang yang anak-anak dari keturunan kerajaan, sehingga mereka gampang untuk membuat strategi gimana agar nanti rajanya bisa dirayu masuk Islam, dan setelah rajanya masuk Islam otomatis di situ pengikutnya dan para rakyatnya, sekutunya masuk Islam semua. Nah, dari sinilah awal berkembangnya Islam. Oke, selanjutnya tentang pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini juga Islam berkembang atau mulai menyebar di Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu di Indonesia belum ada tempat belajar. Inilah subhanallahnya orang Islam yang peduli tentang pendidikan. Nah, saat itu mereka mendirikan yang namanya pondok. Pondok itu sama juga dengan dangau atau gubuk atau bait ya. Di sini bawa tambahan kosakata-kosakata agar kamu bisa tahu apa yang dimaksud dengan dangau itu. Ya, dangau itu sama dengan gubuk ya, atau bait atau pondok. Oke. Nah, dari sanalah dibangun pembelajaran kecil-kecilan. Dari pondok-pondok ini, gubuk-gubuk ini mereka mengajarkan tentang Islam. Setelah mungkin banyak yang ikut dalam pengajian di situ, dalam pembelajaran kecil-kecilan itu, para ustadz atau para kiai, para guru-guru agama membangun yang lebih besar yang disebut dengan pesantren. Nah, pesantren ini banyak yang mendirikannya, namun kita di sini ambil contoh dua yang besar, yaitu contohnya pesantren Raden Rahmat. Raden Rahmat ini punya nama Sunan Ampel. Nah, dia mendirikan pesantren pertama di Ampel Denta, Surabaya. Yang kedua contohnya adalah misalkan pesantren Sunan Giri, yaitu di Giri, di mana Sunan Giri itu memiliki 3 nama ya. Yang pertama namanya adalah Joko Samudro, itu diberikan oleh ibu angkatnya karena pada saat itu dia ditemukan di laut. Kemudian dia diberi nama juga Syekh Maulana Ishak, yang memberinya adalah dari gurunya sendiri. Kemudian nama aslinya sebenarnya Sunan Giri adalah Raden Paku. Nah, dari pondok-pondok tadi, dari dangau atau dari bait dan dari pesantren, dari sanalah guru-guru agama, ustadz, kiai dan ulama mengajarkan ajaran Islam. Nah, kemudian murid-murid yang diajarinya, mereka pulang kampung setelah belajar, kembali ke asal mereka dan mengajarkan ajaran yang telah mereka dapatkan, yaitu tentang pendidikan atau ajaran agama Islam. Dari sanalah mereka mengajarkannya kepada mungkin anak-anaknya, tetangga dan kerabat, sehingga agama Islam itu menyebar.
Dan juga dari contoh-contoh pesantren yang saya sebutkan tadi, yang Bapak sebutkan tadi, ada pesantren Raden Rahmat dan pesantren Sunan Giri. Dari sinilah banyak tokoh ulama besar yang dilahirkan untuk menyebarkan agama Islam di berbagai daerah di Nusantara, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu tentang tasawuf. Tasawuf itu artinya adalah, tasawuf itu adalah bidang ilmu di ajaran agama Islam ya. Nah, di mana bidang ilmu ini mengajarkan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang ketuhanan atau ketauhidan. Yang kedua adalah tentang hidup bermasyarakat berakhlak yang baik. Yang ketiga mengajarkan tentang hidup sederhana. Oke. Sekarang kita tandain di sini sederhana. Bagaimana hidup sederhana itu? Kita punya 2 aspek ya. Pertama, sederhana itu tidak mencolok walaupun ada. Yang kedua, sederhana itu tidak memaksakan bila tidak ada. Nah, boleh saja memaksakan ya akan sesuatu, tapi ini hanya untuk ilmu agama Islam menurut Ali bin Abi Thalib. Karena dia pernah berkata bahwasanya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, salah satunya di situ Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya yaitu harta. Artinya ketika kita mencari ilmu agama, apalagi di sini agama Islam khususnya, maka disitulah kita dituntut untuk berjuang dengan harta kita juga. Nah, kita di sini harus berusaha mewujudkan atau mencari apa yang mendukung di pendidikan agama tersebut. Misalkan buku. Nah, kalau nggak ada, kita akan usahakan untuk membelinya. Kenapa? Karena jangan takut, Allah menjaminnya sendiri. Ya, Allah jamin dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah berfirman, bersama kesulitan ada kemudahan. Subhanallah ya. Jadi Bapak doakan anak-anak Bapak yang belum punya buku segera punya, dan yang belum melunasinya segera melunasinya ya. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Tapi sebelumnya di sini orang-orang yang sudah mempelajari tasawuf tentu memiliki 3 hal tersebut tadi, yaitu tentang ketauhidan, tentang hidup masyarakat yang akhlaknya baik bagaimana, kemudian hidup sederhana itu bagaimana. Nah, orang-orang tersebut yang ahlinya pasti akan memiliki kelebihan di bidang bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke politik. Apa itu politik? Politik adalah segala hal yang berkaitan tentang tatanan negara dan pemerintahan. Nah, politik Islam sangat diminati di Indonesia. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan, pertama, menghilangkan perbedaan derajat atau kasta sesama manusia. Nah, dalam hal ini Allah sudah berfirman dalam suatu surat yang intinya yang mulia atau yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang bagaimana berperilaku menjadi pemimpin atau khalifah yang adil. Dimana sebelumnya kalau kita lihat pada saat itu kerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum datangnya Islam, mereka berperilaku layaknya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapa yang menjadi raja, dialah yang berkuasa. Seperti itu ya. Dan hukumnya pun suka-suka hati mereka saja. Ketika mereka hendak melakukan itu, mereka tinggal melakukannya tanpa berpikir panjang. Seperti itu ya. Makanya di sini
Islam sangat diminati karena mengajarkan begitu banyak hal yang luar biasa bermanfaat dan untuk semua manusia. Oke, selanjutnya di sini pemimpin dan rakyatnya juga bersatu karena iman. Dari sinilah para raja-raja mulai tertarik dengan ajaran Islam dan banyak masuk ke sana. Contohnya adalah raja-raja yang berada di Maluku dan Sulawesi. Oke, dan kemudian otomatis kalau rajanya masuk Islam, maka rakyat dan sekutu kerajaan itu ikut masuk Islam.